Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cornelia Rosafitriandani dan rekan saya Andi Sulistiono akan mempresentasikan tentang keberatan, banding, dan imbalan bunga. Next. Ini ada definisi keberatan. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme resmi yang disediakan oleh Dirjen Pajak, oleh karenanya itu pengajuan keberatannya itu memiliki dasar hukumnya sendiri. Yakni yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan yang selanjutnya diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 PMK 03 tahun 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atau penyempurna dari nomor 9 PMK 03 tahun 2013. Kemudian ini ada pendapat Rohmat Sumitro tahun 1964 yang menyimpulkan tentang unsur-unsur yang diperlukan akan dikategorikan sebagai peradilan. Yang pertama itu adanya suatu aturan hukum yang abstrak, yang kedua adanya suatu perselisihan hukum yang konkret, yang ketiga sekurang-kurangnya itu ada dua pihak, dan yang keempat itu adanya suatu aparatus peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Nah, penyelesaian sengketa pajak ini dilakukan oleh otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai peradilan administrasi tidak murni. Kemudian ini ada peradilan-peradilan administrasi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada peradilan administrasi murni. Salah satu pengadilan khusus adalah pengadilan pajak. Pengadilan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian dari ketentuan tersebut, maka secara normatif yuridis, pengadilan pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Nah, pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini menentukan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat keluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Yang kedua ada peradilan administrasi tidak murni. Nah, peradilan administrasi tidak murni ini termasuk dalam peradilan administrasi tidak murni yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat sebagai peradilan administrasi murni. Yang kategorinya itu meliputi ketetapan administrasi murni, kuasi peradilan atau peradilan semu, kemudian ada ketetapan semi administrasi, dan yang terakhir ada semi peradilan. Kemudian ada tata cara penyelesaian keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atau suatu dengan mengacu pasal 25 UU KUP bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, kemudian yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT,
Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang kelima pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ini ada suatu yang artinya itu satu keberatan, satu jenis pajak itu, dan satu masa atau tahun pajak. Kemudian keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan ataupun pemungutan pajak. Kemudian apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah itu rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Kemudian keberatan diajukan oleh wajib pajak dengan menyampaikan surat keberatan atau PMK 194 tahun 2007. Kemudian ada hak WP dalam keberatan atau wajib pajak dalam keberatan. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan ataupun pemungutan pajak, yaitu dalam pasal 25 ayat 6 UU KUP. Kemudian Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima, yaitu di PMK 194 tahun 2007. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak belum memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan terlampaui, yaitu dalam PMK 194 tahun 2007. Kemudian dalam hal wajib pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan, tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan ini merupakan tanggal surat keberatan diterima. Kemudian sebelum surat keputusan itu diterbitkan, wajib pajak ini dapat menyampaikan alasan-alasan tambahan atau penjelasan tertulis, yaitu dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dan sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan, Dirjen Pajak ini harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir kepada wajib pajak guna memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Dan wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sepanjang surat pemberitahuan untuk hadir sebelum disampaikan kepada wajib pajak. Lalu wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Next. Kemudian ada keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan keberatan, yaitu ada dalam pasal 25 ayat 7 Undang-Undang KUP yang baru. Lalu dalam hal wajib pajak pengajuan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Kemudian ada dalam hal wajib pajak pengajuan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 9 yang tidak dikenakan. Pasal 25 ayat 10 KUP. Lalu ada pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ataupun jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Lalu yang ketiga, satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, dan untuk satu pemungutan pajak. Kemudian yang keempat, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaannya. Ini keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong ataupun dipungut ataupun jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Lalu surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, yaitu tertera di PMK 194 tahun 2007. Lalu keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Yang tertera pada ayat 4. Kemudian surat keputusan keberatan itu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan, yaitu yang tertera pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa pengabulan seluruhnya, kemudian atau mengabulkan sebagian, dan juga menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih terus dibayar, yaitu pada pasal 26 ayat 3 UU KUP. Nah, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, yaitu yang tertera pada pasal 26 ayat 5 UU KUP. Next. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal tidak dapat menerbitkan keputusan keberatan, surat keputusan keberatan, jadi keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian apabila pengajuan keberatan dikabulkan, sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak ini dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan yang pertama itu ketentuannya untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan. Kemudian ketentuan yang kedua, yaitu untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak yang lebih bayar, dihitungnya itu sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Next. Nah, ini wajib pajak yang dikenai sanksi apabila dalam hal keberatan wajib pajaknya ini ditolak atau tidak dikabulkan, itu mendapatkan sanksi denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Tapi apabila di kemudian hari wajib pajak ini mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatannya, sanksi tersebut
tidak dikenakan. Apabila mengajukan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayarannya itu dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan-ketentuan. Ini ada untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Nah, untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan keberatan. Ya, selanjutnya bentar. Ya, selanjutnya yaitu pencabutan pengajuan keberatan. Yaitu wajib pajak yaitu memberikan permohonan kepada petugas TPPD dengan syaratan suatu surat permohonan untuk satu surat keberatan, 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 3 diajukan kepada wali kota melalui kepala Bapenda, 4 dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan, 5 dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti permohonan atau pengurutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan. 6. Dilampiri fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas. 7. Kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan. 8. Surat permohonan ditandai oleh wajib pajak dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa. Jangka waktu tidak dipungut biaya. Juga prosesnya yaitu saat ditolak maka akan kembali ke wajib pajak yaitu seorang pemohon. Tadi surat permohonan saat diterima petugas TPPD akan diteruskan oleh sebidang pelayanan dan pemeriksaan yaitu penelitian data. Itu bidang penagihan pelayanan dan pemeriksaan. Setelah diperiksa apakah itu dilakukan penolakan atau persetujuan. Prosedurnya yaitu wajib pajak memohon pencabutan pengajuan keberatan ke Bapenda melalui petugas TPPD tadi dan membuat surat permohonan disertai alasan dokumen hubungannya. Petugas TPPD meneliti kelengkapan berkas permohonan. Dalam hal ada kekurangan berkas permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. Berkas permohonan diteruskan ke bidang penagihan, pelayanan, dan pemeriksaan. Petugas sebidang pelayanan dan pemeriksaan tadi meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencabutan keberatan dan menuangkan dalam lembar penelitian persyaratan pencabutan keberatan. Lebih lanjutnya saya akan jelaskan salah gambar tadi ya. Dalam hal penyelesaian keberatan, belum sampai tahap penyampaian surat ke pemberitahuan untuk hadir, petugas bidang pelayanan dan pemeriksaan penyampaian surat persetujuan pencabutan pengajuan keberatan kepada wajib pajak.
Petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan menghentikan proses penyelesaian keberatan yang dicabut pengajuannya. Dalam hal penyelesaian keberatan sudah sampai tahap penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir, petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan menyampaikan surat penolakan pencabutan pengajuan keberatan kepada wajib pajak. Petugas subbidang pelayanan dan pemeriksaan tetap melanjutkan proses penyelesaian keberatan. Waktu untuk pelayanan yaitu tidak relevan, yaitu tidak ada. Kita bisa perhatikan ini sewaktu-waktu. Jam kerja, menurut jam kerja, untuk biaya atau tarifnya tidak dipungut biaya, yaitu produknya itu surat persetujuan pencabutan pengajuan keberatan atau surat penolakan pencabutan pengajuan keberatan. Selanjutnya yaitu banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 atau juga pasal 27 ayat 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan menurut pasal 27 ayat 3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan menurut pasal 27 ayat 5. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Itu menurut pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUHP yang baru. Tata cara penyelesaian banding. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak atas surat keputusan kebenaran. B. Putusan peradilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. C. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dengan cara 1. Ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan alasan yang jelas. 3. Melampirkan salinan surat keputusan keberatan. 4. Jumlah pajak yang belum dibayar saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. 5. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Selanjutnya itu contoh banding. Misalkan PT ABC pada contoh sebelumnya mengajukan banding, maka kekurangan pembayaran pajak sebesar 18 juta tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pasal 19 atas jumlah uang sebesar 18 juta itu tidak diberlakukan. Misalkan permohonan banding PT ABC ditolak dengan putusan banding pada tanggal 20 Agustus 2009, maka atas jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan, yaitu 18 juta dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% atau 18 juta. Imbalan bunga. Imbalan bunga yaitu imbalan berupa bunga yang diberikan kepada wajib pajak sebagai akibat adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi apabila 1. Surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjau kembali dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKB
SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB yang telah dibayarkan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Besarnya imbalan bunga sebesar 29% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan untuk 1. SKPKB dan SKPKBT, imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjau kembali, atau surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan terbitkannya surat keputusan keberatan, keputusan banding, atau keputusan peninjauan kembali. Selanjutnya, imbalan bunga juga diberikan atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan untuk 1. SKPKB dan SKPKBT, imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, atau STP, dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Kelebihan pembayaran tidak sebatas pada kelebihan pembayaran pajak, tetapi dana juga kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 dan atau bunga pasal 19 ayat 1 yang berdampak pada pemberian imbalan bunga. Sebagai dasar yaitu pembayaran lebih surat tagihan pajak yang telah diterbitkan berdasarkan pasal 14 ayat 4 dan pasal 19 ayat 1 sehubungan dengan diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengurangan atau penghapusan tersebut sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, keputusan banding, atau putusan peninjauan kembali atas SKPKB atau SKPKBT yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Imbalan bunga tidak diberikan terhadap 1. Kelebihan pembayaran akibat surat keputusan pembayaran, akibat surat keputusan keberatan, keputusan banding, atau putusan peninjauan kembali atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dan telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Atau 2. Kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali,
atau sebelum diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak, pengajuan keberatan imbalan bunga diberikan apabila terhadap surat keputusan keberatan tidak diajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. 2. Dalam hal wajib pajak, mengajukan permohonan banding imbalan bunga diberikan apabila terhadap putusan banding tidak diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Atau 3. Dalam hal atas putusan banding diajukan permohonan peninjauan kembali imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Itu selanjutnya pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan. 1. Pembetulan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan 1. Surat ketetapan pajak, SKPKP, SKP, KBT, SKPN, dan SKPLP. B. Surat kagian pajak. C. Surat keputusan pembetulan. D. Surat keputusan keberatan. E. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. F. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. G. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. H. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. I. Surat keputusan pendahuluan kelebihan pajak. Atau C. Surat keputusan pemberian imbalan pajak. Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan undang-undangan perpajakan. 2. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat kagian pajak yang tidak benar. Atau C. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa 1. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Atau 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila A. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. B. Wajib pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Tidak dapat diajukan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Berikut ada referensi dari materi di atas, yaitu Waluya 2017 Perpajakan Indonesia Jakarta yang diterbitkan oleh Salemba 4 dan web https://www.pajak.go.id/imbalan bunga. Selanjutnya itu resmi Citi 2014 Perpajakan Teori dan Kasus edisi 8 Salemba 4 Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami dalam hal menyampaikan materi. Saya mohon maaf. Kami menerima kritikan, silakan komentar di bawah.